3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Ocean's 8. So, check it out. Seorang penipu yang baru dibebaskan dari penjara, Debbie Ocean, yang merupakan adik perempuan Danny Ocean yang baru meninggal, meyakinkan mantan partner in crime-nya yang bernama Lou untuk bergabung dengannya dalam rencana perampokan barunya. Di awal film ini, kita bisa mengetahui kalau Debbie dihukum di penjara selama 5 tahun karena dihianati oleh mantan pacarnya bernama Claude Baker, yang setelah keduanya melakukan pencurian dan tertangkap, Baker menuduh kalau dia diperdaya oleh Debbie. Setelah Debbie dan Lou setuju untuk kembali bekerja sama, mereka pun mengumpulkan sebuah tim yang berisikan Roswell, desainer yang bangkrut, Amita, pembuat perhiasan yang sangat ingin pindah dari rumah ibunya, Nineball, hacker khusus sistem keamanan, Constance, penipu jalanan, dan Tammy, seorang pencuri yang sudah berkeluarga. Setelah tim yang beranggotakan 7 orang itu berkumpul, Debbie menjelaskan rencana perampokannya, yaitu mencuri Toussaint, kalung milik perusahaan perhiasan bernama Cartier senilai 150 juta dolar di saat acara Met Gala yang akan datang. Debbie dan timnya kemudian berencana menggunakan bintang film terkenal bernama Daphne Kluger sebagai kaki tangan mereka tanpa dia sadari. Tim kemudian mulai mendekati Daphne, lalu memanipulasinya untuk mempekerjakan Whale sebagai desainernya untuk acara Met Gala dan meyakinkan Cartier untuk meminjamkan kalung Toussaint untuk digunakan oleh Daphne. Di saat Whale melakukan kunjungan ke toko Cartier dan mengecek kualitas Toussaint, tim dari jauh memindai kalung tersebut secara digital dengan kacamata khusus yang dipakai oleh Whale untuk membuat replikanya dari bahan murah. Kemudian, Tammy berhasil mendapatkan pekerjaan di Vogue dan mendapatkan akses ke Met Gala, lalu membujuk asisten bosnya untuk mempekerjakan Lou sebagai ahli gizi. Sementara itu, untuk melancarkan aksi balas dendamnya, Debbie membuat Daphne mengundang Claude Baker sebagai teman kencannya di saat Met Gala. Lou kemudian memarahi Debbie karena berencana membalas dendam kepada Baker, tetapi Debbie meyakinkan kalau rencana balas dendamnya tidak akan membahayakan rencana perampokan mereka. Ketika Whale mengetes Toussaint di leher Daphne, dia mengetahui kalau kalung tersebut hanya dapat dibuka oleh magnet khusus yang dibawa oleh petugas keamanan Cartier. Karena tim gak mengerti bagaimana cara membuat magnetnya, Nineball meminta bantuan adik perempuannya bernama Veronica untuk membuat duplikat magnetnya, dan berhasil. Acara Met Gala pun dimulai. Lou sebagai ahli gizi menyiapkan sup untuk membuat mual Daphne, yang kemudian menyebabkan Daphne lari ke kamar mandi khusus wanita, di mana Nineball telah menciptakan blind spot untuk kamera keamanan museum. Saat dua penjaga Cartier pria menunggu di luar saat Daphne muntah di toilet, Constance yang membantu Daphne muntah dengan cepat melepaskan kalung di leher Daphne dan menyelipkannya ke Amita, yang membaginya menjadi potongan berlian yang lebih kecil. Ketika Daphne muncul kembali tanpa kalung Toussaint-nya, museum langsung ditutup dan para keamanan mulai memeriksa setiap ruangan dan juga menggeledah para tamu. Namun, pemeriksaan itu berakhir ketika Tammy berpura-pura menemukan kalung Toussaint yang sebenarnya merupakan replika. Potongan Toussaint kembali ke tangan Constance dan dia kemudian menyelipkan potongan tersebut kepada tim untuk diselundupkan. Dan di sini Debbie menyelinapkan sebagian potongan ke kantong Baker untuk menjebaknya. Setelah perampokan mereka berhasil, Daphne pergi ke markas Debbie dan kawan-kawannya, mengungkapkan kalau dia sudah tahu tentang perampokan yang mereka lakukan dari gerak-gerik mereka.
Dia pun meminta bagian dari potongan kalung dengan imbalan menyelamatkan mereka dari penjara. Ketika kalung dikembalikan ke Cartier, pemeriksa kalung tersebut memberitahu kalau kalung Toussaint-nya telah ditukar dengan replika, dan penyelidik asuransi bernama John Frazier ditugaskan untuk menyelidikinya. Setelah berpapasan dengan Debbie dan timnya sebelumnya, Frazier langsung mencurigai Debbie. Tetapi kehadirannya yang ditata dengan hati-hati di rekaman CCTV Met Gala membuatnya bersih dari segala tuduhan. Debbie kemudian memberitahu Frazier kalau dia mungkin tahu siapa yang mencuri kalung itu. Nah, malamnya Daphne mengunjungi tempat tinggal Baker dan mengirimi Frazier foto berlian yang diselundupkan Debbie kepada Baker. Untuk menjebak Baker lebih jauh, Debbie menyewa artis yang menyamar sebagai seorang sosialita tua untuk menjual Toussaint sepotong demi sepotong dan menyetorkan uang hasil penjualannya ke rekening atas nama Baker. Berhasil dengan rencana mereka, polisi pun akhirnya menangkap Baker. Dan akhirnya rencana balas dendam Debbie kepada Baker pun berhasil. Saat tim yang sekarang beranggotakan 8 wanita tersebut merayakan kesuksesan mereka, Lou mengungkapkan target sebenarnya dari perampokan mereka. Jadi, ketika Met Gala sedang dievakuasi, Lou dan The Amazing Yen, seorang akrobat yang sebelumnya bekerja dengan Danny Ocean, mengganti banyak berlian kerajaan yang dipajang di Met Gala dengan replika, melarikan diri dengan berlian yang bahkan lebih berharga daripada Toussaint. Pembagian hasil yang tadinya hanya 16,5 juta dolar per anggota menjadi 38,3 juta dolar per anggota. Mendapatkan pembagian hasil yang sangat banyak, tim pun berpisah. Amita pergi ke Paris dengan pria yang ditemuinya di Tinder. Whale melunasi utangnya dan membuka tokonya sendiri. Constance membeli loteng yang luas di kota dan menjadi YouTuber. Tammy mengembangkan bisnisnya dengan barang curian. Nineball membuka ruang biliar sendiri. Daphne menjadi sutradara film. Lou membawa sepeda motornya dalam perjalanan lintas kota. Sementara itu, Debbie menikmati martini di makam Danny. Tahu kalau kakaknya pasti akan bangga padanya. Lalu film pun selesai. Untuk kalian ketahui, Danny Ocean merupakan karakter utama dari 3 film Ocean sebelumnya yang diperankan oleh George Clooney. Di dalam 3 film tersebut, Danny Ocean juga merupakan pencuri yang sangat handal. Dan walaupun menurut gue film ini masih kalah dengan ketiga film Ocean sebelumnya, film ini tetap bisa menghibur gue. So, itulah alur cerita film Ocean's 8. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.